Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Teman-teman, sebelum makan, dapat kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga deh. Pak Bupati namanya ya. Kalau siang hari dapat uang sekolah, uang jajan berapa? 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Atau kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Bukannya di besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Oh, Pak. Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Tiap hari boleh, Pak. Ya, maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya, Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang, Nak, terima kasih kepada Bapak, Nak. Terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin,
dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenlu sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi, dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut,
yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh lagi doa ya? Doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Kantin atau enggak kalau ada pembayaran dari sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Bukannya juga ada besar. Ya. Ya. Ini udah bisa atau belum ya? Wah ini kayaknya udah berapa sendok nih? Oke, buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? oh Pak. Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau buat? Tapi pemerintah membuka model
siapa yang ingin membuat volunteer ini, tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini representasi Indonesia. Nah ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari Dinas. Anggaran ini dari Dinas Pendidikan, Pak Bupati. Untuk simulasi ini mungkin belum masuk. Nah ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lagi di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenku sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, ini salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu, itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi, dan proyek dari. Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, dapat kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu.
Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Gaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan berapa? 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Kantin atau enggak kalau ada pembayaran dari sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Kenapa Pak? Karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Bukannya juga besar. Ya. Ya. Ini udah bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? oh Pak. Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari. Ya. Namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang nak, terima kasih kepada Bapak nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2 dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari Dinas. Anggaran ini dari Dinas Pendidikan Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat
bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Pak, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, ini salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak Airlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini, tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu, itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari. Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Masih lain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, dapat kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau siang hari dapat uang sekolah, uang jajan berapa? 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Atau kalau ada pembayaran dari sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang, Pak. Karena uang jajan juga bisa. Bisa uang jajan, nabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Bukannya besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa atau belum ya?
Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Oke, buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari cukup sehari aja? Tiap hari boleh Pak. Oh, tiap hari ya, Pak. Ya. Namanya Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau duluan? Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem.
Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena isinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15 ribu. Biasanya dipakai buat apa? Atau kalau ada pembayaran sesuatu bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak. Karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Ada besar. Ya. Ya. Ini udah bisa atau belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Oke, buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Tiap hari boleh Pak. Ya, maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2
dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser. Kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau buat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari Dinas. Anggaran ini dari Dinas Pendidikan, Pak Bupati. Untuk simulasi ini berarti belum masuk. Nah, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, ini salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu, itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari. Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Masih lain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Ini Pak Bupati namanya kan? Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Kantin atau enggak kalau ada pembayaran dari sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, nabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Karena ini makannya besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari cukup sehari aja? Tiap hari boleh Pak. Ya, maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin.
dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari Dinas. Anggaran ini dari Dinas Pendidikan Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenlu sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Dan waktu lain yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari. Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Masih lain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut,
yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Lagi doa ya, ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Atau kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. bukannya Ada besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa problem ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Oh Pak, Mau tiap hari udah cukup sehari aja? berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau duluan. Tapi pemerintah membuka model
siapa yang ingin membuat volunteer ini, tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan, Pak Bupati. Untuk simulasi ini belum masuk. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah selanjutnya ada beberapa daerah lagi Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan gratis. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Masih lain aja Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Tanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya.
Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan berapa? 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Kantin atau enggak kalau ada pembayaran dari sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Bukannya besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa problem ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Tiap hari boleh Pak. Maunya tiap hari ya? Bagus namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser. Kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari Dinas. Anggaran ini dari Dinas Pendidikan Pak Bupati. Untuk simulasi itu pintu masuk. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lagi di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk
membuat kebijakan publik. Pak, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenlu sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak Airlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Masih lain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Tanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau yang hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Atau kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang, Pak. Karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Bukannya besar. Ya. Ya. Ini udah bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih?
Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari ya Pak. Ya. Bagus namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Untuk simulasi ini belum masuk. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang ini belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan.
10 sampai 15.000 itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena isinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan gratis. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, dapat kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Gaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan berapa? 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Di kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu di bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Ada besar. Ya. Ya. Ini udah bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari. Ya. Namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak
Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser. Kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat. Sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Pak, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15.000 itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari. Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Seperti Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu di bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak. Karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Ada besar. Ya. Ya. Ini udah bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Oh Pak. Mau tiap hari cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin.
dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama. Ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Apa? Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari Dinas Pendidikan Pak Bupati. Untuk simulasi itu belum masuk. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kami belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenlu sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, ini salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari. Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Masih lain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut,
yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Tanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu di bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak. Karena uang jajan juga Bisa uang jajan, nabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Bukannya ini besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari ya. Bagus namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser. Kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Kami pemerintah membuka model
siapa yang ingin membuat volunteer ini, tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu. Anggarannya dari Dinas. Anggaran ini dari Dinas Pendidikan Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang, tapi kenapa hari ini Pak Kemenlu sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak ini kan volunteer nih Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah selanjutnya ada beberapa daerah lagi Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja Pak. Oke. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh lagi doa ya? Doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau siang hari dapat
Uang sekolah, uang jajan berapa? 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu di bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Bukannya juga besar. Ya. Ya. Ini udah bisa atau belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Oke, Pak. Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? oh Pak, Mau tiap hari udah cukup sehari aja? berapa hari boleh Pak? Ya, pokoknya tiap hari ya, Pak. Ya. Bagus namanya Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang nak, terima kasih kepada Bapak nak, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan, Pak Bupati. Untuk simulasi ini mungkin belum masuk. Nah, ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk
membuat kebijakan publik. Pak, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Kita belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan gratis. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Gaki juga nih. Pak Bupati namanya kan? Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Ini tenang Pak, karena uang jajan juga bisa uang jajan menabung. Silakan makan coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Bukannya ada besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa belum ya? Wah ini kayaknya udah berapa sendok nih?
Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Oh, tiap hari ya. Bagus namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang nak, terima kasih kepada Bapak nak, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari Dinas. Anggaran ini dari Dinas Pendidikan Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Dan waktu lagi Yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan.
10 sampai 15.000 itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena isinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan project dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, dapat kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau siang hari dapat uang sekolah, uang jajan berapa? 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit kantin atau kalau ada pembayaran sesuatu di bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Bukannya besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa atau belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Oke, buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? tiap hari boleh Pak. Maunya tiap hari ya, Pak. Ya. Namanya Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki,
Bupati 2013, 2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenlu sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15.000 itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi, kan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Teman-teman, sebelum makan, dapat kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau siang hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit hati atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Bukannya besar. Ya. Ya. Ini udah bisa atau belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? oh Pak, Mau tiap hari udah cukup sehari aja? berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, makasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2 dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan.
di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau duluan. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Untuk simulasi ini berarti belum masuk. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas yang di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kami belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenku sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Simulasi lain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa.
Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Di kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Bukannya juga besar. Ya. Ya. Ini udah bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? oh Pak. Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP.
Pak, latihan bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau membuat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu, itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari. Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, dapat kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu.
Pak Zaki juga nih. Seperti Pak Bupati namanya kan. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu di bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Ada besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa problem ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Tiap hari boleh Pak. Maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2 dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau buat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Untuk simulasi ini nanti belum masuk. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat
bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Pak, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang ini belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Kita belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan gratis. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan berapa? 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga bisa uang jajan nabung. Silakan makan coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Mana ini besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa belum ya?
dapat tuh buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari ya Pak. Ya. namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang nak, terima kasih kepada Bapak nak, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser. Kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu. Anggarannya dari Dinas. Anggaran ini dari Dinas Pendidikan Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lagi di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan datangnya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu, itu dipakai untuk
berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena isinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan project dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja Pak. Oke. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa ya? Doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Seperti Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu di bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga bisa uang jajan menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Bukannya juga ada besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? oh Pak. Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Tiap hari boleh Pak. Ya, maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Ya.
Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Untuk simulasi ini mungkin masuk. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu, itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari. Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Masih lain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang.
Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, dapat kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu di bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, nabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Ada besar. Ya. Ya. Ini udah bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Tiap hari boleh Pak. Maunya tiap hari ya? Bagus namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan,
dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuatnya. Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari Dinas. Anggaran ini dari Dinas Pendidikan Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan datanya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenku sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari. Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Simulasi lain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut,
yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Lagi doa ya, doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, dapat kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau tiap hari dapat uang sekolah, uang jajan berapa? 15.000. Biasanya dipakai dua tahun. Sedikit kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu di bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Bukannya juga besar. Ya. Ya. Ini udah bisa atau belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? oh Pak, Mau tiap hari udah cukup sehari aja? berapa hari boleh Pak? Maunya tiap hari ya, Pak. Ya. namanya Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau duluan. Tapi pemerintah membuka model
siapa yang ingin membuat volunteer ini, tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Untuk simulasi ini mungkin belum masuk. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak ini kan volunteer nih Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah selanjutnya ada beberapa daerah lagi Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Simulasi lain aja Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya kan? Kalau
Setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan berapa? 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu di bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Kenapa? Karena uang jajan juga bisa. Bisa uang jajan, nabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Mana ini besar? Ya. Ya. Ini nggak bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Tiap hari boleh Pak. Maunya tiap hari ya? Bagus namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu. Anggarannya dari Dinas. Anggaran ini dari Dinas Pendidikan, Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan? Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lagi di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk
membuat kebijakan publik. Pak, ini kan datanya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang, tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin, Kenapa? salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak Airlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Masih lain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Airlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Airlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Airlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Airlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Airlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, dapat kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau siang hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit hati atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Bukannya juga besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa atau belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih?
Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Oh Pak. Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari ya Pak. Ya. Namanya Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas Pak Bupati. Untuk simulasi ini mungkin belum masuk. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan.
sampai 15.000 itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja Pak. Oke. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Gaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai dulu sama hati atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Makannya besar. Ya. Ini udah bisa atau belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Oke, buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak
Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser. Kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Pak, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Iya, namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Dan waktu lagi yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15.000, itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari. Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. lain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Teman-teman, sebelum makan, dapat kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Hati atau kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, nabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Bukannya juga besar. Ya. Ya. Ini udah bisa atau belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Oke, Pak. Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? oh Pak. Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari ya, Pak. Ya. Namanya Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin,
dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau duluan. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Untuk simulasi ini mungkin belum masuk. Nah, ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang ini belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari. Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Simulasi lain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut,
yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Kenapa Pak? Karena uang jajan Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Ada besar. Ya. Ya. Ini udah bisa atau belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Maunya tiap hari. Ya. Namanya Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Tapi pemerintah membuka model
siapa yang ingin membuat volunteer ini, tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari Dinas. Anggaran ini dari Dinas Pendidikan Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak ini kan volunteer nih Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah selanjutnya ada beberapa daerah lagi Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini, tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu, itu dipakai untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari. Nah, namanya undangan gratis. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Informasi lain aja Pak. Oke. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Gaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan.
15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit kantin atau enggak kalau ada pembayaran dengan sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas gitu Pak. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Ada besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari. Ya. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang nak, terima kasih kepada Bapak nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2 dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser. Kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau buat. Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari Dinas. Anggaran ini dari Dinas Pendidikan Pak Bupati. Nah, ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan? Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk
membuat kebijakan publik. Pak, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak Airlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini, tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu, itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Masih lain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. GP dipakai buat apa? Hati atau kalau ada bayar sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan menabung. Silakan makan coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Bukannya juga besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa belum ya? Wah ini kayaknya udah berapa sendok nih? Oke, Pak.
buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Tiap hari boleh Pak. Ya, maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari Dinas. Anggaran ini dari Dinas Pendidikan, Pak Bupati. Untuk simulasi ini belum masuk. Nah, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kami belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenlu sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan.
sampai 15.000 itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan gratis. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Masih lain aja Pak. Oke. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. GP dipakai buat apa? Hati atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Kenapa? Karena uang jajan juga bisa uang jajan menabung. Silakan makan coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Karena ini ada besar. Ya. Ini nggak bisa open ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari cukup sehari aja? Tiap hari boleh Pak. Maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2 dan juga didampingi oleh Pak
Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser. Kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari Dinas Pendidikan, Pak Bupati. Nah, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Dan waktu Salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15.000 itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai dua tahun. Sedikit hati atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan dan nabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Bukannya juga besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa problem ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Tiap hari boleh Pak. Ya, maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya, Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang, Nak, terima kasih kepada Bapak, Nak. Terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2 dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah. Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan.
di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Untuk simulasi ini mungkin belum masuk. Nah, ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari. Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Simulasi lain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa.
Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Tanya menunya apa, Pak? Ini Pak Gaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. GP dipakai dulu teman-teman. Sedikit kantin atau enggak kalau ada pembayaran dari sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Ada besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Tiap hari boleh Pak. Ya, maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP.
Pak, latihan bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau membuat. Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Nah, ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Dan waktu Salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu, itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari. Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Masih lain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa ya? Doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu.
Pak Zaki juga nih. Seperti Pak Bupati namanya ya. Kalau siang hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga bisa. Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Bukannya juga besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa problem ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Oh Pak. Mau tiap hari cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Maunya tiap hari ya Pak. Ya. Namanya Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2 dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Untuk simulasi ini belum masuk. Enggak, ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat
bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang, tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Kita belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, ini salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena isinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Gaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Hati atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu di bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Kenapa Pak? Karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Ada besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa, belum ya?
Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Oke, buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari. Ya. Namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama. Ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Untuk simulasi ini berarti belum masuk. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kami belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenlu sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem.
Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena isinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan project dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Masih lain aja Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Lagi doa ya? Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, dapat kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Tanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau siang hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit hati atau kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga bisa uang jajan dan nabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Bukannya besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? oh Pak. Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Tiap hari boleh Pak. Ya, maunya tiap hari ya, Pak. Ya. Bagus namanya Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2
dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser. Kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan, Pak Bupati. Untuk simulasi ini mungkin belum masuk. Nah, ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15.000 itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa ya? Doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Gati juga nih. Seperti Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit hati atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga bisa uang jajan menabung. Silakan makan coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Ada besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? oh Pak. Mau tiap hari cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin,
dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Ada sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama. Ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Untuk simulasi ini berarti belum masuk. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kami belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut,
yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Tanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. GP dipakai buat apa? kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga bisa Uang jajan menabung. Silakan makan coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Bulannya juga besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Oh Pak. Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Tiap hari boleh Pak. Maunya tiap hari. Ya. Namanya Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Terima kasih kepada Bapak, Nak. Terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah
SD maupun SMP. Pak, latihan bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau duluan. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Nah, ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lagi di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa ya? Doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai.
Selamat makan. Ngobrol dulu. Tanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas gitu Pak. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Bukannya juga ada besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Oke, buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Oh Pak. Mau tiap hari cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Maunya tiap hari. Ya. Namanya Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2 dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau buat? Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Untuk simulasi ini berarti belum masuk. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lagi di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah.
Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Pak, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kami belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak Airlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini, tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu, itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari. Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Airlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Airlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Airlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Airlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Airlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga deh. Pak Bupati namanya ya. Kalau siang hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit kantin atau enggak kalau ada pembayaran dengan sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Ini tenang Pak, karena uang jajan juga bisa. Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Bulannya besar. Ya.
Ya. Ini udah bisa atau belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Maunya tiap hari ya. Bagus namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lagi di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan datanya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenlu sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Airlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang,
UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena isinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja Pak. Oke. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Hati atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Kurangnya juga ada besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa atau belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Oke, buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? oh Pak. Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni,
diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2 dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau duluan. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan, Pak Bupati. Untuk simulasi ini belum masuk. Nah, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kami belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Kita belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15.000 itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Masih lain aja, Pak. Oke. Bapak capek.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau siang hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Kantin atau enggak kalau ada pembayaran dengan sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Kenapa? Karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Ada besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Tiap hari boleh, Pak. Ya, maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya, Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Terima kasih kepada Bapak, Nak. Terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin,
dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau buat. Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang hari belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenku sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa.
Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa ya? Doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Tanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau siang hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit hati atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu di bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Kenapa Pak? Karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Kurangnya juga besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa atau belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Oh Pak. Mau tiap hari cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, makasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2 dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah
SD maupun SMP. Pak, latihan bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau buat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Apa? Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Untuk simulasi ini berarti belum masuk. Nah, ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenlu sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari. Nah, namanya undangan gratis. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan.
Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Bukannya ada besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? oh Pak. Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari. Ya. Namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2 dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama. Ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Untuk simulasi ini belum masuk. Nah, ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lagi di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah.
Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Pak, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak Airlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini, tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu, itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari. Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga deh. Pak Bupati namanya ya. Kalau siang hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Di kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Ini tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Bulannya juga besar. Ya.
Ya. Ini nggak bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Tiap hari boleh Pak. Maunya tiap hari. Ya. Namanya Pak. Ya. Namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang nak, terima kasih kepada Bapak nak, makasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Untuk simulasi ini mungkin masuk. Nah, ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenlu sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, ini salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat.
Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena isinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan project dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Masih lain aja Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa ya? Ayo terusin aja. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit hati atau enggak kalau ada pembayaran dari sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Ukurannya besar. Ya. Ya. Ini udah bisa atau belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Oke, buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari udah cukup sehari aja? Tiap hari boleh, Pak. Ya, maunya tiap hari. Ya. Bagus namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah
SMP 2 dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser. Kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan, Pak Bupati. Untuk simulasi ini pasti belum masuk. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kami belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Kita belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, ini salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Enggak, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15.000 itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan gratis. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja, Pak. Oke. Bapak capek.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Ditanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya kan. Kalau siang hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit kantin atau enggak kalau ada pembayaran dari sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Senang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, nabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Ada besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa problem ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Oke, buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? oh Pak. Mau tiap hari cukup sehari aja? Tiap hari boleh Pak. Ya, maunya tiap hari. Ya. Namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Bagi kita semua, saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser. Kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan.
di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat, sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, kantin bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau buat. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu. Anggarannya dari Dinas. Anggaran ini dari Dinas Pendidikan, Pak Bupati. Nah, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Erlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu, itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas, dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan, sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari. Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Selain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa.
Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Lagi doa ya? Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Tanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga nih. Pak Bupati namanya ya. Kalau siang hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. Biasanya dipakai buat apa? Sedikit hati atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu seperti bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Tenang Pak, karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Senang. Bukannya juga besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? oh Pak, Mau tiap hari cukup sehari aja? berapa hari boleh Pak? Ya, maunya tiap hari. Ya. Namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang Nak, terima kasih kepada Bapak Nak, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh Kepala Sekolah SMP 2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Zaki, Bupati 2013-2018, 2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk apa tadi? Sanitasi sekolah, program bersih, Kurasaki, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini di kantin dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan dan juga jenis makanan itu mempunyai gizi yang cukup dalam bentuk kalori maupun protein. Jadi di sini hanya kita mau melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gizi yang terjaga dan higienis. Nah, ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat.
Sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan gizi di anak-anak sekolah SD maupun SMP. Pak, latihan bersih yang ada di daerah Jabodetabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini, Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau duluan. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah, ini simulasi pertama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Satu-satu. Anggarannya dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan, Pak Bupati. Untuk simulasi ini belum masuk. Enggak, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lagi di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana Jadi lagi, Pak? kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Nah, ini kan dananya dari Kabupaten Tangerang sendiri, Pak. Sebenarnya di sidang kabinet belum membahas soal program makan siang. Tapi kenapa hari ini Pak Kemenko sudah? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak, ini kan volunteer nih, Pak. Apa? Ini kan volunteer pertama dari Kabupaten Tangerang. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. untuk Kita simulasi. belum monitor, tapi saya dapat undangan di Kabupaten Tangerang, maka saya hadir di sini. Bapak, simulasi salah satu yang output dari sidang kabinet kemarin. Kenapa? Salah satu output dari sidang kabinet. Nah, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, Airlangga, evaluasi sementaranya apa Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk. Terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah, juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini. Tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jajan 10 sampai 15 ribu. Itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu beli donat atau makanan lain yang mungkin secara gizi kurang pas. Dan mereka spendingnya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena gizinya semua dan kalorinya bisa tercapai. Pak, kenapa sekarang Pak? Kan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah, namanya undangan simulasi. Kalau saya diundang gratis makan juga saya. Simulasi lain aja, Pak. Oke. Bapak capek. Bapak capek. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Wilayah Tangerang dipilih karena dianggap ideal untuk simulasi program makan siang. Hal ini terkait dengan tipologi wilayah dari lokasi sekolah di Tangerang, yakni perkotaan, pedesaan, dan juga pesisir. Menurut Erlangga, simulasi ini untuk melihat mekanisme yang bakal dilakukan terkait penyediaan makan siang gratis bagi siswa oleh UMKM dan sekolah. Selain itu, simulasi ini digelar untuk melihat infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk menyokong program ini. Dalam kegiatan tersebut, Erlangga tampak ikut mencicipi menu makan siang gratis yang ditawarkan, seperti nasi ayam goreng, semur telur, siomay, dan juga gado-gado. Erlangga pun sempat mengacungkan jempolnya selesai mencicipi menu siomay. Terkait simulasi program ini, Erlangga menyebut berguna untuk memberikan edukasi gizi yang dibutuhkan oleh para siswa. Menurut Erlangga, ada tantangan yang harus dihadapi terkait program tersebut, yakni membiasakan para siswa agar tetap mengonsumsi makanan bergizi di luar program makan siang gratis. Pasalnya, masih ada pedagang makanan di sekitar sekolah yang menjual makanan tidak sehat dengan tampilan yang menarik. Hal ini pun membuat para siswa tetap membelinya. Dirinya juga mengungkapkan dilakukannya simulasi ini untuk menghitung anggaran yang diperlukan dan menu yang bakal disediakan dalam program makan siang gratis. Oh, lagi doa dulu. Ayo terusin aja. Baca doa. Teman-teman, sebelum makan, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Selesai. Selamat makan. Ngobrol dulu. Tanya menunya apa, Pak? Ini Pak Zaki juga deh. Pak Bupati namanya ya. Kalau setiap hari dapat uang sekolah, uang jajan 15.000. GP dipakai buat apa? Sedikit kantin atau enggak kalau ada pembayaran sesuatu di bayar parkir atau bayar kopi buat tugas. Kalau makannya tidak perlu beli, bagaimana? Kenapa? Karena uang jajan juga Bisa uang jajan, menabung. Silakan makan, coba. Ini lebih banyak atau lebih sedikit dari makan biasanya? Coba. Sedang. Ada besar. Ya. Ya. Ini nggak bisa belum ya? Wah, ini kayaknya udah berapa sendok nih? Buahnya dapat tuh, buah. Ya, jadi komplit dengan buah. Enak nggak makannya? Enak ya? Mau lagi nggak? Mau tiap hari cukup sehari aja? Tiap hari boleh Pak. Ya, maunya tiap hari. Ya. namanya Pak. Ya, namanya bagus. Memang kalau namanya Saki jadi bagus. Ya, selamat ya, Dek. Ya. Bilang nak, terima kasih kepada Bapak nak, terima kasih. Sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangerang, Pak Andi Oni, diwakili juga oleh